Dan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tak ada seorang pun, itu satu jiwa. Siapapun juga, tanpa kecuali, tak peduli dia siapa. Tidak peduli dia orang baik atau orang jahat atau orang baik sekali, tidak peduli. Tak seorang pun itu berarti everybody, tanpa kecuali. Dapat datang kepadaku, kecuali, kata kecuali itu berarti tidak ada jalan lain. Tidak ada opsi, tidak ada alternatif. Kecuali melalui titik bukan koma, aku. Kami bersyukur kepadamu sebab engkau memilih kami dan engkau telah menentukan langkah kaki kami menuju ke Tuhan dan tiap hari menuju kepada seseorang sesuai dengan tuntunan dan rencanamu. Tidak ada keisengan dalam rencanamu Bapa. Kami undang rancanganmu yang ajaib yang selalu melibatkan orang lain di dalam kehidupan kami, orang lain yang membutuhkan Injil. Selalu kau tuntun kami ya Tuhan Yesus kepada bejana-bejana yang haus. Dan kami sendiri pun ya Tuhan Yesus terbuka untukmu. Utuslah siapa yang telah engkau pilih untuk membentuk hidup kami. Dan kami rindu hidup kami ini benar-benar ya Tuhan Yesus menggenapi janji-janjimu, menggenapi tujuan ilahi. Hamba minta ya Tuhan, jangan ada satu pun di antara kami yang berjalan di pinggiran, bahwa kami semua ke jalan tolnya Tuhan. Bantu kami untuk tidak melihat melulu pada masalah kami, tapi untuk bisa benar-benar menimbang dengan segenap hati apa yang bisa menjadi rencanamu ya dalam kehidupan kami semua. Kami rindukan perkara besar, tapi beri kami hati yang setia dalam perkara kecil. Tapi kami rindu Tuhan melihat perkara-perkaramu dalam kehidupan kami tiap waktu, tiap hari. Makasih Tuhan. Dan kesempatan hari ini kami merayakan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kami tercinta. Kami berdoa agar Indonesia kau lepaskan dari segala permasalahannya dengan caramu yang ajaib dan gilang gemilang. Baik itu ekonomi, apapun malapetaka, kau luputkan Tuhan dari segala musibah. Kami berdoa Indonesia mendapatkan favor dari Roh Kudus karena ada gereja-gereja yang berdoa. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang kami sangat hargai. Kami akan terus belajar seperti firman-Mu ajarkan kepada kami untuk menghormati dan mendoakan semua pemerintahan. Kami berdoa untuk presiden dan untuk kabinetnya serta semua instansi pemerintah. Kami minta roh takut akan Allah dan kami minta Kau beri mereka hikmat-hikmat yang baru untuk menyelesaikan masalah di negeri ini dan membawa rakyatnya maju. Bapak terima kasih sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu mau banyak cerita-cerita tapi terlebih dulu mengajarkan prinsip kebenaran. Sampaikan Tuhan firman-Mu lewat lidah bibir hamba, sembunyikan di balik salib Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita baca dulu ayat-ayatnya, Roma 10. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Prinsipnya kita dapatkan. Sebab barang siapa yang berseru, kita baca sama-sama, saya kesepian kalau baca sendirian. Ayat 13 sampai 15, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ayat ini mengajari kepada kita bahwa kaki kita itu milik Tuhan. Berapapun usia kita, apapun profesinya. Nggak heran Yesus di Yohanes 13 mencuci kaki murid-muridnya. Petrus awalnya nggak mau, tapi ketika dia tahu maknanya, dia berkata, jangan hanya kakiku Tuhan, kepalaku sisan. Sekalian seluruh badan, tapi Tuhan berkata nggak perlu. Kalau kakimu sudah kutuntun, badanmu sisanya itu sudah bersih kok. Kalau kaki kita sudah dituntun sama Roh Kudus, bersihlah seluruh badan. Masih adakah kaki-kaki yang dituntun sama Tuhan? Mungkin hari ini kita masih kuliah, di sini ada mahasiswa. Sadarkah Anda bahwa Anda diterima di universitas tersebut atau di kampus itu semua karena Tuhan menuntunmu ke sana? Masa hanya untuk dapat gelar sih? Sebab bagi Tuhan itu mudah. Jangan berikan pada Tuhan apa yang Tuhan bisa berikan padamu. Gelar itu biasa untuk kemuliaanmu. Tuhan gak mau, bisa. Yang Tuhan belum punya padahal Dia memiliki segala-galanya. Karena Tuhan tidak pernah memaksa sekalipun Dia mati buat semua manusia.
adalah jiwa orang itu. Kita mau berikan sungguh-sungguh kemuliaan pada Tuhan. Berikan apa yang Tuhan belum tanda kutip belum miliki. Padahal Tuhan punya segala sesuatu. Karena Tuhan tidak menyurupi. Roh Kudus memenuhi itu karena diundang. Karena hati yang mendengar Tuhan mengetok dari luar. Membuka pintu sehingga Tuhan masuk dan fellowship with you. Dan bersekutu. Tuhan bisa nggak paksa kita bertekuk lutut dan semua mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh itu pasti nanti suatu hari. Tapi waktu itu jiwa-jiwa yang menolak Tuhan di hidup ini sudah akan binasa. Tuhan bisa paksa, tapi mereka binasa. Sebab hanya Injil yang menyelamatkan. Glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam arti begitu, tidak menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Malah justru akan mendatangkan penghakiman atas mereka. Kenapa mereka tolak Tuhan? Yang bisa menyelamatkan orang itu ya di dalam hidup ini, yaitu lewat Injil kerajaan. Injil damai sejahtera. Dan Injil itu mesti harus ada orang yang nyamperin orang yang belum diinjili. Harus ada kaki. Harus ada kaki. Bab ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, itu dia. Itulah berita keselamatan. Orang diselamatkan itu bukan karena dia tahu Tuhan itu mulia. Sebab suatu hari nanti cepat lambat termasuk semua yang menolak Tuhan, Lucifer sekalian, semua akan tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dilawan. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku. Cuman itu berarti sebagian diselamatkan, sebagian besar binasa. Sebab di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebarlah jalan menuju kebinasaan, sempit jalan pada kerajaan sorga. Yang tidak menyelamatkan kalau orang itu tahu Tuhan itu mulia. Tapi ketika mereka itu percaya kepada pengorbanannya. Ketika ada orang yang membawa kasih Yesus yang dulunya jauh jadi dekat, dulunya dari pengetahuan jadi personal, nah itu butuh kaki-kaki ekstra, ini bukan kaki berlubang paku, itu yang membeli pengampunan dosa, itu yang menebus kita, tapi kaki yang membawa berita itu ke seseorang, atau membawa orang itu ke gereja, itu kaki yang lain. Itu kakimu dan kakiku. Coba lihat kaki orang sebelahnya dengan sopan. Kaki bawah ya. Size sepatunya berapa kira-kira? Ya kaki itu yang mau dipakai sama Tuhan. Jangan lihat kaki anak saya. Size-nya 49. Untungnya anak saya yang cowok yang kakinya 49 dan 48 setengah. Kaki itu yang mau dipakai Tuhan. Kaki mungil kek, kaki raksasa. Itu yang mau dipakai Tuhan. Apakah kebetulan Anda kerja di kantor itu? Atau Anda tinggal di kerumunan itu? Atau Anda tinggal di daerah tersebut? Apakah kebetulan Anda berasal dari keluarga itu dan dari waktu ke waktu ketemu? Sudahkah kau pakai kesempatan itu untuk membawa seseorang pada Kristus, membawa Kristus pada seseorang? Membawa seseorang ke gereja, bukan membawanya ke tempat-tempat yang gelap. Membawa orang itu ke terang. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Daripada ngajak orang pesta pora, mendingan ajak aja mereka ke acara gereja. Meskipun acara gereja tidak menjamin langsung menyelamatkan, tapi memberi orang kesempatan. Di sini ada nggak Pak Setiawan? Kau di sini kah? Mana tadi orangnya? Tadi saya lihat. Masih ada di sini nggak? Udah balik? Wah, ya kebaktian 3 tadi. Itu karena diajak bolak-balik. Dulu beliau, ini sekarang WL, seorang CGL, dulu itu pada waktu saya KKR di satu kampus swasta di Surabaya Selatan sini, dia itu kakinya bukan justru maju altar call, malah justru keluar dari ruangan. Dia menolak mentah-mentah waktu itu Injil yang diberitakan lewat mulut saya dan usaha mendekatkan orang ke Tuhan lewat anak-anak muda GMS saat itu. Yaitu pemuda atau pemasa. Tapi
Ada aja orang memperjuangkan kakinya ke gereja. Sebelum ke gereja, ke KKR dulu. Karena itu adalah pos penginjilannya. 2 tahun kemudian, tahun 2002, yang sekarang menjadi Gembala Regional Bali, Pastor Lani, nggak tahu somehow gimana, nanti saya akan interview sendiri deh, saya tanya sama beliau. Kok bisa berhasil ajak orang yang menentang ini ke KKR berikutnya, tapi di luar Surabaya Selatan, padahal dia sekolahnya di sini. Waktu itu ketemu di sebuah acara kita, di Rungkut, di UPN. Di situ dia bertobat. Ada orang yang membawa kaki itu mendekat. Bawa ke gereja, bawa ke gereja. Orang itu biasanya sangat-sangat getol sekali, sangat rajin kalau mau ngajak teman-temannya ayo minum atau kemana. Loh ya oke-oke aja asal itu bukan dosa. Kalau misalnya pergi ke mall kemana ya nggak oke-oke aja gitu loh. Kecuali kalau pergi ke tempat-tempat yang memang laknat. Tapi kalau tempat-tempat netral aja kita bisa menggebu-gebu, ayolah ini enak loh restoran ini. Kenapa kita nggak ajak mereka ke tempat yang menghidupkan? Bukan ke tempat di mana semua yang mereka nikmati besok keluar ke jamban. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya? Kan diselamatkan itu kalau berseru pada Tuhan. Di mana mereka bisa berseru kalau mereka nggak percaya? Kata percaya gini bukan percaya dalam arti do you believe, apakah Anda percaya bahwa langit itu biru? Percaya. Bukan tipe percaya yang gitu. Itu percaya karena tahu. Itu pengetahuan umum. Kata percaya di sini itu mengalami dia. Paham ya? Ini bukan percaya sembarang percaya. Ini percaya dalam arti percaya yang personal. Percaya yang sifatnya encounter, berjumpa. Percaya yang sifatnya bergaul. Percaya yang sifatnya itu terjamah. Percaya yang sifatnya pengalaman yang pribadi dengannya. Kadang-kadang itu bukan sekali, tapi bolak-balik. Diajak nggak mau, ajak lagi. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Kata tidak percaya sini bukan nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Bisa aja orang itu Kristen dari lahir, tapi Kristen KTP bedanya apa? Waktu mati nggak beda Kristen atau bukan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan, nggak ada bedanya sungguhan. Orang mati itu arwah sudah. Dia nggak ada bedanya dengan agama kalau dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus satu-satunya jalan binasa. Titik. Orang berkata semua agama sama dalam hal ini. Saya harus menyatakan bahwa tidak benar begitu. Tapi ada benarnya kalau cuma main agamaan, semua mati. Kristen itu bukan sama. Sama-sama kalau tidak ada keselamatan ya binasa. Jadi jangan kau heran, orang tahu Tuhan bukan berarti percaya kepadanya. Percaya di sini bukan percaya dia siapa, tapi percayakan hidupnya kepadanya, itu beda. Percaya Tuhan enggak? Percaya. Oh setan aja percaya sama Tuhan, coba. Roh jahat kalau ditengging aja tahu kok. Waktu roh jahat di Gerasa itu, yang surupi orang itu legion itu, ketemu sama Tuhan Yesus kan, orang yang mengidap 4.000 setan di dalamnya atau 6.000 roh jahat. Langsung ngomong apa? Aku tahu kau siapa, engkau anak Allah yang maha tinggi. Adakah engkau datang kemari untuk membinasakan kami sebelum waktunya atau melemparkan kami ke lautan api? Setan percaya, kata Yakobus. Nggak ada bedanya, setan percaya tetap dia terkutuk. Kata percaya di sini bukan, aku tahu siapa kau. Kata percaya di sini itu adanya mempercayakan hidupnya. Itu perlu jamahan, itu perlu pengenalan. Ada orang bilang aku percaya kepadamu belum apa-apa. Kalau semuanya saya mau jatuh dari atas ini, percayakah? Saya akan menangkapnya. Itu baru namanya percayakan, bukan asal percaya. Oh aku percaya kok sama kamu. Tapi tidak berani percayakan sesuatu. Tuhan tidak suruh kita percayakan sesuatu kepadanya. Tuhan suruh kita percayakan segala sesuatu. Tuhan suruh kita percayakan hidup kita. Itu artinya terima Tuhan. Ku percayakan hidupku kepadamu. Bukan lagi my will kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Not my will, but your will be done. Itu percayakan. Ini banyak orang Kristen salah sangka di sini. Kiranya kita diselamatkan karena kita tahu Tuhan. Agama tidak menyelamatkan dalam konteks itu. Tetapi ketika seseorang mempercayakan hidupnya, jangan salah ya, jangan salah alamat ya. Kepada Tuhan Yesus Kristus, TYK. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia satu-satunya jalan. Tidak ada orang dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah jalan berarti tidak ada jalan yang lain. Kau jangan jalan-jalan. Akulah kebenaran berarti apapun yang dikatakan Yesus itu benar. Dan segala sesuatu yang kontra dengan Yesus itu semua salah.
Paham ya? Kalau Yesus berkata, kita mau berkata seperempat, minus 0,00 berapa? B, C, D, kalau Yesus berkata itu benar. Apapun yang tidak sesuai dengan Yesus, itu bukan kebenaran. Itu maksudnya akulah kebenaran. Akulah hidup, berarti apapun yang bukan sesuai dengan yang Yesus ajarkan dan teladankan, tidak ada life in it, but death in it. Tidak ada kehidupan, tapi kematian di dalamnya. Sudahkah kita percayakan? Makanya jangan heran suatu hari kalau ada orang datang ke Tuhan di akhirat, dan Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Loh kok bisa? Oh, aku tahu kamu. Aku tidak mengenalmu, aku tidak tahu. Aku tahu kamu. Kamu kompromi dengan firmanku. Aku bilang A, kamu bilang A seperempat. Aku bilang A, kamu bilang almost A. Almost A, bukan A. Tuhan bukan kaku, ini bukan soal doktrin, dikasih kuis sebelum masuk ke sorga, nggak ada yang lulus. Ayo, kita keluaran udah berapa pasal, mati aku. Mungkin ada di antara kita yang salah ngomong, 20, bukan. 39, bukan 40. Kejadian berapa pasal? Kalau pakai kuis gitu ya, banyak orang nggak lulus. Orang sekolah teologi aja pasti meleset di mana. Itu bukan kekakuan, tapi ketulusan dan kebenaran. Suatu hari orang mau masuk ke surga atau tidak, Tuhan itu satu hal tidak bisa dikompromikan. Who Jesus is to you. Itu tidak bisa kompromi. Siapa Yesus? Itu soalnya sudah terlalu simpel, sederhana. Sisanya cuman kita itu menerima atau menolak, nggak ada jalan tengah. Nggak ada A seperempat atau almost A atau hampir A, nggak ada. Dan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tak ada seorang pun, itu satu jiwa. Siapapun juga, tanpa kecuali, tak peduli dia siapa. Nggak peduli dia orang baik atau orang jahat atau orang baik sekali, nggak peduli. Tak seorang pun itu berarti everybody, tanpa kecuali. Dapat datang kepadaku, kecuali, kata kecuali itu berarti tidak ada jalan lain. Tidak ada opsi, tidak ada alternatif. Kecuali melalui titik bukan koma, aku. Dan terimalah itu. Nggak ada jalan lain. Makanya ayat ini penting banget. Kalau tidak berseru kepada Tuhan Yesus, nggak selamat. Dan gimana mereka bisa berseru kalau nggak ada orang yang mereka bisa berseru kalau mereka nggak percaya. Kadang-kadang untuk percaya itu bukannya susah, tapi masih ada kesalahpahaman yang harus diluruskan. Nah itu nggak bisa diluruskan lewat mimbar. Tahukah kami yang public figure ini mau jadi orang benar sebenar apapun juga itu pasti akan mengalami banyak fitnah. Kecuali kalau anaknya sendiri, yang Kristen di rumah itu pasti akan mengubah paradigmanya. Kami ini sangat di posisi sangat lemah. Sangat mudah sekali orang itu dibuat untuk juling melihat kami. Karena setan itu nggak perlu pakai cara yang canggih. Karena bisa aja pakai kepolosan-kepolosan manusia. Jika orang-orang di atas mimbar tidak ready, jangan. Karena kalau salah pasti akan dibesarkan. Tapi kalau benar pun juga, orang itu bisa dikasih alergi, bisa benci tanpa sebab. Bisa saja orang itu tidak kenal dirimu, tidak kenal Anda. Orang sudah langsung anti, padahal tidak pernah mengalami sesuatu buruk daripadamu. Anda kira dunia bisa dimenangkan lewat mimbar dan pulpit, Anda salah. Pulpit dan mimbar harus dipakai untuk memuridkan, itu utama. Memberitakan ya, itu harus selalu, jangan sampai kau lalai lakukan. Paulus ngomong sama Timotius sampai kedatanganku, terus beritakan firman, terus bacakan Alkitab. Tapi sebagian besar dunia ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang ada di dunia itu. Melalui siapa? You. Kaki itu yang mau dipakai. Kaki saya terbatas sampai di kotak berapa kali berapa ini. Saya turun, production tidak bagus. Saya turun lalu kameranya ngikuti saya, susah. Saya sudah disekak di sini, tapi kaki saya bisa berjalan di hidup saya, kakimu di jalan hidupmu. Tanganku kerja buat Tuhan, itu urusan kita. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, itu kakimu bukan kaki saya. Upahku besar di surga. Kaki ini penting karena untuk orang itu bisa percaya, ada banyak kesalahpahaman yang konyol-konyol sungguhan dalam hidup orang. Itu bisa selesai kalau anaknya itu believer dulu. Dan kalau anaknya bisa memenangkan kepercayaan ayahnya, suatu hari terjadi pembicaraan itu bisa lurus sendiri. Padahal dulunya tadi anti-anti bisa begitu aja, plong.
Hal-hal yang tidak mungkin tiba-tiba karena istrinya dulu yang percaya Tuhan. Itu terjadi pembicaraan. Atau bisa jadi ortunya orang tuanya, enggak gitu loh nak. Gini. Ada banyak kesalahpahaman, bukan hanya pada gereja, orang Kristen atau pendeta. Tapi kesalahpahaman dalam hidupnya itu bisa selesai. Karena ada satu orang dulu yang kakinya itu mereka lebih percaya. Yang masuk hidup mereka dan meluruskan segala sesuatu hingga mereka bisa menjadi orang yang berani mempercayakan hidupnya ke Tuhan. Paham kata percaya ini jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Ini bukan belief, ini trust. Ini powerful nih ayat ini. Sekarang saya ngerti kenapa Tuhan pakai believers, orang percaya. Tuhan bukan hanya pakai pendeta, rasul, nabi dan sebagainya. Ini dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Mereka sendiri adalah believer, mereka sendiri orang percaya yang harus turun tangga mimbar mereka dan masuk kehidupan mereka sebelum dan sesudah khotbah. Kita semua punya one life to live, satu kehidupan untuk kita hidupi. Tapi tugas mereka ketika di atas ini yang utama adalah memperlengkapi tubuh Kristus dengan mereka dulu yang harus jadi teladan. Kalau mereka bukanlah, jangan pernah mengikuti pemimpin yang tidak pincang panggal pahanya secara rohani. Seperti Yakub yang dipukul sama Tuhan. Kalau orang itu tidak dibentuk sama Roh Kudus, susah mengikuti yang kayak gitu. Tanda cacat Yakub itu menunjukkan dia pernah bergumul dengan sesuatu dan dia menang. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang keluar dari pergumulan. Dia sendiri juga akan bergelut dengan Tuhan, terpelecok, bukan masuk di dalam kesalahan, apalagi secara sengaja, bukan terpelecok di sini adalah tanda-tanda pembentukan Kristus dalam hidupnya. Bukan pemimpin yang sifatnya asal-asalan atau secara posisi, tetapi benar-benar secara panggilan dan secara pembentukan karakter. Tapi tujuan utama seorang pemimpin, sekalipun dalam hidupnya dia akan dibentuk dan dia akan menjadi teladan dulu dan teladan kemudian. Urapan seorang rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil dalam memperlengkapi the body of Christ. Yang dilengkapi itu Anda untuk Anda turun tangan di dalam kehidupanmu dan kakimu berjalan ke arah yang Tuhan kehendaki, ke orang berikutnya. Untuk kau bawa orang itu berseru kepada Tuhan. Harus ada usaha dari sisi kita. Usaha untuk memenangkan. Kamu akan menjadi pejalan manusia. Menjadi soul winner itu usaha kita. Sebab ada ayah seseorang di sini yang gak mungkin sampai kapanpun saya bisa mempan dalam hidupnya. Saya mau hidup saya sesaleh-saleh apapun juga ada satu titik. Setan cuma tinggal kasih sedikit. Silinder di mata rohaninya memang sudah buta misalnya. Tambah silinder lagi. Buyar sudah. Apapun juga gak mempan. Teng, semuanya. Tapi kalau Anda yang ada di hidup mereka, itu ada wawasan terbuka yang tidak mungkin bisa dibuka dari jauh, dibuka dari dekat, yaitu lewat kerabat. Lewat rekan kerja. Very powerful. Saya pernah loh, suatu hari, dijebak untuk ketemu dengan satu orang, keluarganya jemaat, temannya jemaat. Ini sudah balik-balik, kadang-kadang kerabatnya, dan teman saya punya banyak cerita. Langsung ketemu di Pastor Philip, ini tiba-tiba, just udah Pastor Philip ini Pastor Philip, ini Pastor Philip, ya udah bye-bye. Saya liatin dia liatin saya. Dia sudah kelihatan keselnya nih, nanti awas ya, nanti dia pasti akan marah itu sama temennya. Terus saya ngomong sama dia, untungnya saya dikasih hikmat sama Tuhan begini. Kalau saya langsung ngoceh, langsung khotbah, itu langsung tolak mentah-mentah kok. Saya bisa lihat lah, saya tahu matanya itu tidak aman. Saya itu tidak buta, saya tahu, saya bisa lihat. Saya ngomong sama dia, jangan takut, saya tidak akan khotbahi kamu. Dalam hati gini, jangan GR, siapa sih mau khotbahi kamu? Aku juga terjebaknya sama kamu. Jangan takut, saya Philip, mantap, saya tahu. Oh iya, saya Philip. Okay, nice meeting you, senang bertemu. Itu apanya, ngomong-ngomong, ya sudah nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sudah singkat aja. Saya juga nggak bisa jadi kesaksian, saya cuma bilang. Oke ya, Tuhan mengasihimu, udah itu aja. Ya. Thank you. Kaget dia, terkejut kok. Ternyata saya tidak seperti yang sudah ada paradigma. Saya ketemu tuh nanti langsung saya beritahu sama iblis, kau lepaskan. Dia kaget ya saya, dia jadi sungkan. Paling tidak kan sudah ada satu prejudisme yang hilang. Tapi saya juga ngomong sama dia, God bless you, tapi saya juga nggak bisa tanpa kesaksian. Saya cuma bilang sama dia, Tuhan mengasihi. Thank you untuk waktunya, sorry ya, harus terjadi. Anda rasa terjebak sama saya kan? Saya bilang, nggak apa-apa, it's okay. Saya juga sama rasa terjebak. It's okay, ya, oke. Nice meeting you. Lain kali kita ngobrol ya. Jesus loves you.
Itu mau mengubah paradigmanya. Entah sesuatu apa, enggak tahu apa. Tapi paling tidak, long story short, cerita diperpendek lah. Akhirnya nanti dia itu dimenangkan oleh anggota gereja kita. Untungnya saya cuma main peran sedikit aja membuat dia jadi nggak anti GMS. Semua stigma itu ternyata dia berkata, oh nggak gitu ternyata. Jadi nggak anti. Akhirnya nanti orang lain yang ajak dia duduk bicara. Kalau sama saya mungkin dia tertutup. Sama teman dekatnya nanti dia dapat. Bapak Ibu Saudara, kita ini tim. Kami ini untuk buat langsung dibikin tidak efektif dalam hidup orang itu terlalu gampang. Bukan karena kami. Karena orang itu di luar sana itu sangat mudah percaya apa saja. Tak kenal maka tak sayang, orang tidak punya materi lalu percaya itu banyak di dunia ini. Kita kadang-kadang aja melakukan yang sama kok, apa-apa langsung forward, apa-apa forward, kita tidak tahu kebenarannya ternyata hoax. Kadang-kadang juga beritahu ini mati, ternyata nggak mati. Tunggu berita yang sah. Kita aja kayak gitu kok, apalagi orang yang tidak punya Tuhan. Ya kan? Ingatlah bahwa kakimu itu nanti menjadi kunci keselamatan orang lain, bukan kaki pendeta. Saya ngomong gini, tidak murahan. Kaki saya yang bawa seluruh keluarga saya. Tuhan Yesus bukan saya, tapi melalui kaki ini Tuhan pakai untuk mendekatkan orang-orang pada Tuhan. I've done my due, saya lakukan bagianku. Jangan sampai Anda di sini salah mengerti bahwa semua tugas itu dari mimbar bisa diselesaikan secara rohani. No, Tuhan memakaimu sebagai solusi. Amin Bapak Ibu. Saya merasa saya harus menyampaikan ini. Tadinya di ibadah sebelumnya itu kan banyak cerita-cerita kesaksian-kesaksian. Kok saya rasa saya mendapat pesan tegas untuk saya sampaikan di ibadah ini. Kayaknya heavy. Ini paling heavy paling berat tentang pengajaran itu mungkin di ibadah ini. Yang lainnya tadi nyantai enteng sekali. Anda salah datang ke ibadah yang salah. Saya ngomong sama Anda itu dalam bahasa Hokiannya ya. Saya ngomong sesuatu yang coba secingli mungkin sama Anda. Artinya saya mau ngomong sama Anda itu sesuatu yang tidak mudah, tidak susah dicerna, sesuatu yang semasuk akalku, semendarat mungkin. Bisa lihat kan, bahwa Allah bisa memakai pendeta, tapi Allah jauh bisa lebih memakai orang biasa kepada orang-orang yang tidak terjangkau oleh pendeta. Orang itu adalah Anda. Lebih banyak pendeta di luar sana atau lebih banyak orang biasa? Yang bukan pendeta maksudnya, orang lain yang bukan pendeta, orang lain. Berarti Anda punya ladang lebih gede dari kami. Cuman kami punya beban moral dan tekanan spiritual jauh lebih besar daripada Anda. Tapi ladangmu lebih luas. Ngomong kanan kirinya, atau ngomong sama kaki sendiri, hai kaki, Tuhan mau memakaimu, bilang begitu. Kalau sama anak saya bilang, beritahu sama kakimu, hai kaki, Tuhan memakaimu dan berhenti bertumbuh. 49 jangan sampai 50. Susah cari sepatu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? 14 jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka bisa percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Ada proses mendengar dulu untuk sebelum orang itu bisa dimenangkan hatinya dan mempercayakan hidupnya. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Harus ada yang memberitakan, baru dia dengar kan? Iman timbul dari pendengaran, harus diberitakan. Kadang-kadang belum Injil, Injilnya itu cepat sekali menuai, karena Injil itu memang sudah kuasa Tuhan yang memberi kita iman, yang menuntun kita dari iman ke iman. Tapi kadang-kadang juga perlu dari mulut kita, hal-hal tertentu di hidup orang lain itu diluruskan dulu. Saya ngomong sama orang tua, waktu belum kenal Tuhan, orang tua saya. Itu saya masih ingat kok di meja breakfast, makan pagi. Dengar khotbah sudah banyak, udah pernah dengar sini-sini, sudah teman-temannya ajak. Tapi kalau anak sendiri mungkin lebih didengarkan. Saya cuma ngomong waktu itu sama orang tua saya, kalau ada orang Kristen yang memang berkelakuan buruk, bukan berarti Yesus begitu. Saya cuma ngomong satu kalimat itu tuh buka pintu. Saya doa dulu tapi. Saya ngomongnya dengan tidak pakai gaya berceramah sama orang tua. Tapi saya coba luruskan pemikiran yang mudah sekali tiba-tiba sumbatnya itu terlepas. Cuma dari satu kalimat saja saya minta kata-kata hikmat. Saya doa loh, saya doa itu tahunan. Jangan Anda melihat saya seolah-olah saya sakti satu kalimat. Iya kan saya tidak punya urapan seperti Pastor Philip, apa hubungannya dengan urapanku? Itu tidak ada hubungan dengan urapan pelayanan dalam keluarga, kita hanya pakai kasih. Saya cuma ngomong begini waktu sama orang tua saya. Pak, banyak orang Kristen, itu mungkin kalau ada yang berkelakuan gimana, mengecewakan, bukan berarti Yesus begitu. Udah itu aja, mau ke gereja habis itu.
Dan disitulah permulaannya akhirnya kenal Tuhan. Ada 1001 khotbah tidak akan mempan. Tapi air matamu dan doamu didengar Tuhan. Dan satu kalimat bisa membawa orang itu dekat ke Tuhan. Meskipun nanti di gereja beliau baru menyerahkan hidupnya. Di kolam baptisan tahun 1995. Baru berserah kepada Tuhan Yesus. Tapi ada kaki yang mendekati dan membawanya keluar dari kesalahpahaman. Itu yang disebut dengan memberitakan. Jangan kita tuh ngeri dengan kata berita, itu kayak angker sekali, saya disuruh khotbah. Enggak, memberitakan itu mencetuskan kebenaran di waktu yang tepat, di saat yang tepat, kepada orang yang tepat. Dan itu enggak bisa terulang, dan itu sungguh-sungguh jawaban dari Tuhan dengan cara yang paling sederhana, lewat seorang kerabat atau orang dekat, seorang rekan, seorang yang tidak terduga, bukan yang statusnya misalnya pendeta atau apa, tapi seorang yang mereka bisa percaya dulu sebelum percaya Tuhan. Itu powerful, kata memberitakan itu bukan berkhotbah. Mencetuskan kebenaran yang buka sumbatnya. That's very powerful, itu adalah urapannya jemaat. Saya pun melakukan itu sebagai jemaat, bukan sebagai pendeta. Saya bisa jadi pendeta misalnya dalam pelayanan, tapi di rumah saya anaknya papa saya. Makanya saya lakukan ini lewat teladan. Kalau saya hanyalah bisa mengajarkan ini secara teori ya percuma, jangan kau dengarkan. Makanya urapan saya di atas sini juga dari teladan saya. Tapi urapan saya sudah saya penuhi. Urapanmu bagaimana? Urapan itu kan ada urapan pelayanan, tapi ada urapan pribadi. Saya juga punya urapan pribadi, Anda punya urapan pribadi, harus dipenuhi. Baru Mazmur 23, urapan itu akan melimpah ruah di atas kepala kita seperti minyak yang baik yang dicurahkan di atas kepala. Amin Bapak Ibu Saudara. Minta sama Tuhan, saya yakin kaki itu masih punya PR dari Tuhan. Itu kaki itu, masih ada PR. Itu yang kaki-kaki itu yang Philip Mantova, misalnya saya gini, Albert Hartanto. Tidak bisa, kakinya Pastor Lianggono tidak bisa penuhkan. Entah kaki kami terlalu kecil untuk sepatumu, atau sepatu orang itu yang hendak kau isi, atau kaki kami terlalu besar. Kalau kami datang dengan kapasitas besar gini, wah, gitu langsung ditolak, enggak mempan. Terlalu besar, kadang-kadang terlalu kecil. Lu kira lu siapa bicara dalam hidup saya? Lain cerita kalau papa mama sendiri yang ngomong. Kadang-kadang sepatu kami itu terlalu besar. Oh, pendeta. Atau sepatu kami terlalu kecil. Enggak pas sama mereka. Lu kira lu siapa? Itu hanya sepatumu yang sanggup masuk ke hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Bilang sama kaki itu, kau punya tanggung jawab. Amin. Itu sepatu kaki jangan dihiasi dengan sepatu bagus terus. Boleh, haruslah sepatu cari yang baik ya. Dan juga kalau ada orang punya histori sejarah, pinggangnya kenapa, pinggulnya atau tulang belakang, ya harus pakai sepatu yang empuk ya, yang baik maksudnya. Tapi sebenarnya ya, hiasan kakimu sebagai orang Kristen itu bukan sepatu apa. Comfort zone-mu, zona nyamanmu itu bukan empuk yang ada memory foam-nya. Kakimu itu dihias dengan kasut kerelaan Injil damai sejahtera. Kasut itu harus kaki saya, Anda lihat kaki saya? Enggak lihat ini. Ini banyak dekorasinya loh. Cuma enggak kelihatan, banyak dekorasinya. Kaki ini pernah ke hidup orang tua saya. Kaki ini pernah ke hidup teman saya. Kaki ini pernah ke banyak orang yang Anda tidak bisa pergi. I'm a missionary. Saya seorang misionaris. Tapi saya tidak ke Afrika. Saya ke hidup papa saya. Saya pergi ke orang-orang yang Anda tidak bisa jangkau. Meskipun mereka di Indonesia saja, di kiri kananmu. Tapi hanya bisa saya yang masuk ke sana. Kaki saya ini banyak dekorasinya. Bukan sepatu yang saya pakai, itu cuma luarannya. Kakiku itu kasut kerelaan memberitakan damai sejahtera. Ini kaki saya ada historinya. Jangan sampai kaki Anda baru ya di hadapan Tuhan. Tidak boleh menginjakkan kaki di lantai emasnya sorga. Bukan karena tidak bawa jiwa, tidak bisa masuk ke sorga, ya bukan itu maksud saya. Cuman jangan sampai Anda itu masuk dan kata kakinya masih mulus, masih bagus. Enggak pernah kebletokan mana-mana, enggak pernah ke lumpur mana-mana, enggak pernah mengotori dirinya dengan usaha untuk menjangkau seseorang. Enggak pernah. Kakiku selalu bagus. Datang ke gereja sendirian, pulang sendirian. Kaki saya selalu mencari apa yang kuinginkan, bukan apa yang Tuhan rindukan. Bukan mencari seseorang yang terhilang, yang Tuhan cari itu satu jiwa atau satu dirham yang hilang disapu seluruh rumah.
Jangan sampai kakimu bagus. Kaki kita itu harus selalu penuh dengan tanda-tanda usaha. Kita pergi ke tempat-tempat yang paling jauh, paling berdebu, paling kotor malahan. Tapi bukan kompromi dengan dosa. Untuk pergi mengotori kaki demi menyucikan jiwa. I think we must do that. Kita harus lakukan itu. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu dari sini gimana saya bisa ngomong tentang kebangunan rohani di Surabaya Selatan. Tapi pokoknya saya sampaikan dulu firman Tuhan. Saya rasa cerita-cerita tentang Surabaya Selatan tadi sudah penuh sekali di ibadah 1, 2, 3. Tapi saya usahakan masih ada 1, 2 yang saya ceritakan. Terakhir, ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Kalau tidak ada orang yang menyadari kakiku itu perlu diutus, nggak akan mereka mendengarkan. Mereka akan berhenti sampai, ya percaya Tuhan ya. Aku percaya Tuhan sih, tapi aku nggak ke gereja. Banyak loh orang gitu. Di Amerika banyak, apalagi di Amerika. Kristen yang tidak ke gereja. Tapi dia ngaku, tapi sekarang lihat. Hidupnya itu mengalami degradasi, penurunan akhlak luar biasa sampai titik di mana dulu kakeknya misionaris. Sekarang mereka sudah bisa menerima LGBTQ. Anda kan jangan terkejut, banyak orang mengaku dirinya Kristen. Gimana mereka itu bisa selamat? Kalau nggak ada orang yang diutus, kalau nggak ada kaki yang merasa perlu pergi, maka lama-lama akan terjadi kemerosotan rohani di mana-mana. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, how beautiful are the feet of those who bring good news. Saya berada di Surabaya Selatan sini. Waktu itu tempat ibadah bukan di sini, ini tempat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya suatu hari pada waktu masih memimpin remasa sendiri, anak-anak muda, saya youth pastornya. Tahun 2000-an, permulaan kebangunan rohani anak-anak muda. Saya memilih ngambil hari di mana mereka ber-CG, zaman itu namanya pemasa. Saya datang dan ikut di salah satu CG-nya. Zaman itu masih enak, karena zaman itu masih polos orang-orang dan juga belum ada, maksudnya belum sampai taraf di mana orang-orang itu kudu mau foto-fotoan gitu loh. Jadi saya datang ke CG misalnya, saya ikut CG. Waktu saya ikut CG, saya yang mimpin CGL-nya itu dulu namanya fasilitator, seorang perempuan. Terus dia nyanyi, ayo kita mulai icebreaker atau apa, terus dia nyanyi Aqua. Loh kok nyanyi Aqua? Aqua. Loh saya bilang nggak salah nih, CG atau saya masuk di pabriknya siapa ini? Padahal itu rumah kos-kosan. Aqua, terus habis itu langsung, aku anak raja, engkau anak raja, oh ya ampun. Masuknya lewat Aqua. Yang sekarang namanya Pastor Lani. Memimpin pujian. Saya lihat dia, punya potensi orang ini. Itu yang menuntun Setiawan tadi, WL kita hari ini, WL kita sekarang, yang di GMS Surabaya Selatan, di sini kan. Itu menuntunnya ke UPN untuk ikut KKR lagi, KKR saya di tahun 2002, setelah tahun 2000 di KKR saya, Pak Setiawan itu meninggalkan auditoriumnya karena tidak suka hati. Singkat cerita, nggak tahu gimana caranya orang ini mengusahakan Setiawan dapat akhirnya bertobat terima Tuhan. Oh jadi seorang penginjil Setiawan. Ya waktu itu salah satu orang-orang yang sangat luar biasa penginjilannya di kalangan muda-mudi GMS Surabaya Selatan. Lalu suatu hari saya makan sama-sama, makan mie ayam di kantin gereja. Si Miss Aqua ini ada di sana. Saya bilang sama dia, Lani, kau pergi ke Jember ya. Rintis gereja Jember di situ. Saya kirim satu tim. Nanti di sana dia juga ketemu jodohnya yang sekarang menjadi gembala regional Bali, yaitu Pastor Samuel Muji. Waktu saya ketemu ngomong sama dia, saya beritahu kamu kembali ke Jember. Saya ini orang Jember, masa kembali ke Jember? Nabi kan dihormati di rumah sendiri. Ya. Jadi saya beritahu sama dia, go. Kaki kita tuh tidak punya pilihan. Kemanapun juga. Ini ceritanya bagi seorang full timer maybe ya. Tapi mungkin tidak relevan buat sebagian orang dalam konteks itu. Tetapi relevan dalam arti kita mesti mentaati Tuhan. Tidak tentu kita disuruh ke Jember atau kemana. Tapi kita disuruh ke siapa? Itu kan tidak perlu kita ganti profesi ya kan?
Kan enggak perlu, kan cukup kita datang mendekati dan mengusahakan dan kita lakukan bagian kita dan kita mengucapkan apa yang Tuhan suruh kan. Saya bilang sama dia nak taat ke situ, dia pergi ke sana. Dan disitulah cikal bakalnya GMS Jember ada di tahun 2002. Lalu setelah itu dari sana ada perintisan ini dan itu, terjadilah kebangunan rohani di antara orang-orang muda. Saya mau tunjukkan pada Anda, saya tunjukkan pada Anda yang disebut dengan berbahagialah kaki yang membawa kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya tunjukkan mereka jadi apa aja dari Surabaya Selatan dulu ya. Oh, ini fotonya. Aduh, saya malu sebenarnya ini munculin ini. Ini tahun 2000. Yang di tengah itu mirip saya ya, tapi saya malu mengakui itu diriku. Ya, ini Surabaya Selatan, itu sebagian orang-orangnya. Ya, saya sekarang, tadi saya sebenarnya enggak minta foto ini dikeluarkan. Tadi memang sudah sengaja di kebaktian 2, tapi saya memang pura-pura enggak tahu, tapi akhirnya keluar juga, ya sudah terlambat sudah ya. Oke, sekarang tunjukkan yang nama-nama, listnya itu. Saya kasih tunjuk aja, ini orang-orang dari Gerakan Muda-Mudi Selatan dulu, sekarang jadi apa aja. Pendeta Lanitan menjadi Gembala Regional Pulau Bali. Pendeta Thomas Budianto, tadi saya sudah saksikan, menjadi Gembala Regional Sulam Papua Entim. Ini Pendeta Trivena Yokebet, menjadi Gembala Regional Sumatera, istrinya Pastor Maxi, Gembala Regional Sumatera. Ini dulu adalah CGL-nya Pastor Thomas Budianto atau Pastor Kokcian. Ini CGL-nya, ini yang jemputi sama orang CG-nya yang jemputi Pastor Kokcian waktu sudah nggak bisa bangun kena obat-obatan. Yang jemput sampai ke tempat di mana mereka ke tempat dugemnya lah, hari ini namanya dugem. Yang benar-benar bahwa dia pulang dalam kondisi nggak sadar, disadarkan, disiapin air, main gitar sampai dia sadar dalam penyembahan. Ini gembala regional, ini CGL-nya. Sekarang dua-dua jadi gembala regional. Ini Pendeta Yulis Janji di sini. Pak Pendeta Ina Venelia, Gembala GMS Pekanbaru ini dulu yang buka jalan untuk kita bisa kampus 4 bulan lagi dan menuai di Surabaya Selatan. Ini dengan Paulus, ini yang buka jalan. Dia dulu adalah ketua mahasiswa kerohanian mahasiswa di jurusan tertentu. Sri Mariati Koordinator Jatim 1 ini sekarang ada sebagai full timer di sana. Bapak Johan, Ibu Reni ini hari ini di TL GMS Selatan. Johan dan Reni tadi ada di sini ibadah, mereka seorang pengusaha, sampai hari ini menjadi TL, dan sebagainya. Ini Pak Setiawan ini tadi yang saya tadi rasan-rasan, Herman, Eben dan Ibu Leni, ini sekarang di Coach GMS Makassar bersama dengan Pastor Kokcian, semua lulusan dari kampus di sini, di Surabaya Selatan, dan sebagainya. Dah catat banyak sekali, berbahagialah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Matikan ya, oke, makasih. Dan jangan munculkan foto yang tadi lagi. Enggak kok, bukan salah mereka kok, itu ya memang saya yang order, tapi setelah keluar kok saya jadi, ya. Nah. Tuhan mengasihimu, Tuhan ingin memakai setiap Anda. You know kalau kita itu menyerahkan kaki kita kepada Tuhan, seluruh badan kita yang lainnya sudah dibersihkan sama Tuhan. Kalau kita sudah dalam Tuhan itu sudah, kaki kita itu loh, minta rencana Bapa. Saya kasih satu cerita lagi, yang ini bukan dari Surabaya Selatan, ini dari jauh-jauh tempatnya, dari pedalaman Borneo, di tahun 1999. Di luar wilayah Indonesia, itu bukan NKRI, tapi saya tidak mau menyebut nama negaranya, untuk ya sudah, lebih baik saya disclose. Saya pergi ke situ, dan lalu habis itu, saya diajak oleh seorang teman, maukah Pastor Philip membawa Injil Damai Sejahtera kepada rumah susun yang tinggi diisi 10 keluarga. Mereka sangat-sangat butuh jamahan Tuhan. Saya capek setengah mati. Saya waktu itu di tahun 99, saya masih statusnya pengusaha karena kami merintis usaha sendiri. Awal-awal itu memang saya ingin dari awal berdikari karena memang saya dari keluarga pengusaha semua. Keluarga saya itu keluarga pengusaha semua. Jadi saya ingin punya usaha waktu itu untuk saya bisa, terus saya tahu bahwa nanti tugas-tugas saya itu misionaris kemana-mana, saya tidak mau bebani siapa-siapa. Singkat cerita, status saya sebagai pengusaha, itu dalam traveling saya bisnis ke berbagai negara, karena saya punya partner di beberapa negara tersebut, dan suatu hari saya diajak, saya udah capek, dan ini apa hubungannya sama saya?
Tapi Tuhan cuma bilang sama saya, kamu itu kalau kakinya itu ditawari, tidak tentu aku tuntun. Tapi kalau orang rindu, aku Yesus saja, sini-sini Tuhan bangkitkan anakku. Sini-sini Tuhan sembuhkan hambaku. Aku tuh ikut, baiklah dalam perjalanan itu 4 hari telat, aku bangkitkan Lazarus tetap. Memang Tuhan kan sengaja lambat 4 hari untuk menunjukkan kemuliaannya lebih, bukan hanya kesembuhan Lazarus tapi kebangkitan orang mati. Aku Yesus itu mau ditarik kanan kiri. Kalau kamu masih bisa, kenapa enggak? Saya jadi malu sama Tuhan. Oke. Pergilah saya. Saya masuk ke satu rumah pertama. Saya masih ingat kok. Masuk di sana salam dulu, kan yang ngajak sama saya. Masuk di sana. Lalu saya lihat seorang ibu. Dan dia sangat-sangat menghargai hamba Tuhan. Diambilkan mangga yang matang di pohonnya. Dipotong-potong di situ untuk menghidangkan ke saya. Saya sangat hargai, saya harus makan. Padahal saya kalau lagi lemah, lagi capek gitu ya fisiknya, lagi terus keliling mana-mana makan gitu, saya bisa batuk. Tapi saya makan tuh mangga dalam nama Yesus, racun aja. Kalau kita lagi di dunia misi aja, ular aja tidak bisa meracuni. Saya makan, gak batuk sih. Semua saya makan. Enak mangganya, manis di pohon kayak gitu. Enak banget, sampai sekarang gak ketemu mangga kayak gitu. Nah makan, selesai makan, saya doakan, ibu itu sembuh, saya lupa sembuh dari apa. Saya gak ingat semua apa yang Tuhan kerjakan, tapi itu heran, kesembuhan yang heran. Entah dari tuli dia mendengar atau sesuatu lah pokoknya. I pray for her dalam nama Yesus. Setelah selesai dia berkata, Pastor Philip, ini bawa mangganya, gimana saya bawa pulang ke Indonesia mangga segitu. Ya hanya saya bagi-bagikan pada teman-teman di sana. Akhirnya saya pergi ke rumah berikutnya. Waktu saya masuk ke rumah berikutnya, karena dia yang referensikan. Kalau saya tidak bisa tembus rumah ke satu, saya tidak bisa ke rumah sebelahnya. Untungnya rumah pertama itu orang yang menghargai hamba Tuhan. Rumah kedua saya sudah diperingatkan, ini susah tapi saya minta Pastor Philip, tolong ini masih ada kerabat jauh, semua kan kerabat-kerabat di situ. Oke, saya pergi. Saya baru masuk ke rumah kedua, baru nginjakin kaki ini. Dek, itu ada orang tiba-tiba lari, lari ke belakang. Kenapa lari? Kayak kelihatan setan gitu loh. Mungkin kita bawa Tuhan. Nah dia lari. Nanti ternyata waktu belum lari saya melihat dia itu telinganya itu panjang gini loh, jadi ada bolongnya panjang. Ya, pakai pakaian yang masih tradisional. Lalu setelah dia kembali ke sana, saya ngobrol-ngobrol biasa, tidak terjadi apa-apa di rumah kedua. Ternyata saya baru diberitahu nanti, yang rumah kedua itu sangat benci anak-anak Tuhan. Dan kelihatan pendeta katanya datang gitu, langsung lari. Tapi saya tahu keesokan hari, itu kan hari Minggunya besok saya pergi ke gereja di negara itu. Seninnya saya baru pulang ke Indonesia. Orang tersebut datang, hari Minggu saya diberitahu sama orang-orang gereja itu. Suatu kesaksian, saya tidak ketemu secara langsung, tapi orang itu akhirnya datang ke gereja, terima Tuhan atau gimana. Ternyata diceritain waktu saya masuk, orang itu lari ke kamarnya. Dan mulai tidak tahu dia lakukan apa, apakah dia pakai mantra atau enggak, atau pakai ilmu, saya tidak tahu. Pokoknya dia benci banget pada kami tanpa sebab musabab. Ya itulah masalahnya yang saya tadi katakan, pendeta kadang-kadang tidak mempan. Karena orang itu sudah ditanam sesuatu sama setan yang tidak ada, yang belum ada orang meluruskan. Anti ini. Jadi waktu saya datang sama dia, dia lari ke belakang, tapi waktu di belakang dia tiba-tiba badannya itu disetrum. Ini adalah tuturan daripada cerita daripada orang-orang gereja. Badannya itu disetrum dengan sesuatu yang panas, dan dia tambah panas. Ini kayak gini ini. Awal-awal dalam pelayanan kami itu sering terjadi. Panas, dia bilang panas, dan ada suara ngomong sama dia. Ini tidak akan meninggalkan kamu, panas ini. Sampai kamu datang ke orang itu, pendeta itu, minta didoakan. Jadi besok datang dah dia. Tapi saya tidak ketemu, tapi saya percaya ada orang yang mendoakannya. Orang itu terima Tuhan. Besoknya di gereja, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan demikianlah rumah ketiga, rumah keempat, rumah 5, sampai rumah ke-10 saya diterima. 4 terima Tuhan, 5 menolak mentah-mentah. Tapi saya tidak merasa menyesal, karena Tuhan berkata, saya berbahagia, bukan mereka. 4 itu yang terima Tuhan, mereka bersukacitalah. Sekalipun saya ditolak 5, atau ditolak 6 maksudnya, matematika saya kok nggak jalan. Saya tetap berbahagia karena saya membawa kabar baik. Tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan, tidak ada sama sekali rasa gimana ditolak atau apa. Berbahagialah, bahagia saya penuh, saya pulang ke Indonesia, saya masih ingat Januari itu, hari Seninnya maksudnya, waktu saya kembali, saya tidak ingat bisnis saya, meskipun masalah ada, berkat ada, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ada 4 rumah, dari rumah susun 10 itu, kiri kanannya,
4 itu terima Tuhan dan keluarganya diselamatkan. Saya pulang itu ya senyum kayak gini sepanjang perjalanan di pesawat. Sampai pramugari tanya, "Are you okay?" Saya bilang, "I'm more than okay." Dia kira saya, "I'm more than okay." Saya bilang, "It's okay, I'm more than okay." Saya tersenyum sekali. Saya rasa happy, saya nggak bisa jelaskan. Padahal saya nggak kenal mereka siapa. Busana budaya mereka pun beda dengan saya. Tapi berbahagialah dan indahnya kaki yang membawa kabar baik. Itu bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggrisnya berbahagialah mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda. Di Surabaya Selatan ini dulu, caranya anak-anak muda di sini ya untuk menginjili itu, tahu nggak dulu itu? Kampus per kampus itu digedor. Kita itu hanya bermodal traktat, zaman dulu itu cuma traktat yang warnanya cuma dual, karena kita nggak punya uang. Masih awal-awal misi, kita masih menabung dulu itu hanya warna coklat dan coklat yang muda itu loh, traktat A Trip to Hell namanya. Itu kesaksian saya waktu saya mengalami pengalaman supranatural, melihat tempat penghakiman tahun 2000. Itu saya tuliskan di traktat itu dibawa sama anak-anak muda, digedor-gedor pintu satu persatu. Meskipun cara mereka lugu, kadang-kadang cara mereka begini loh ya. "Permisi, adakah orang muda yang berdosa di rumah ini?" Masa? Anak-anak pemasa, ampun deh zaman itu. Tapi Tuhan tetap, gara-gara itu banyak jiwa bertobat. Saya dengar banyak kesaksian, hanya lewat traktat, belum namanya sosial media. Ada orang yang baru memegang traktat itu, langsung nangis di tempat, belum dibaca. Ada urapan. Kalau saya di rumah susun itu membuat orang jadi panas badannya, sampai didoakan. Traktat itu orang berpegang langsung menangis. Ada juga waktu membacanya, juga gak sedikit setelah itu dirobek. Bukan hanya di sini, karena paralel kebangunan rohani yang ada di Surabaya Selatan, terjadi pula di Salatiga. Zaman saya di Ungaran. Di sana juga sama reaksinya, reaksi manusia semua di seluruh dunia sama lah, kurang lebih 11-12. Ada yang bertobat, ada yang dirobek, tapi tidak sedikit yang menangis ketika menerimanya. Itu digedor satu-satu pintunya. Pernah sekali yang digedor pintunya itu adalah seorang pendeta GMS. Anak-anak muda ini kan lucu, nggak tahu kan. Gedor, susu, buka AI atau siapa gitu ya. Adakah orang muda, anak AI yang berdosa ada nggak di rumah? Tahu nggak di interview sama pendeta kita itu, "Kamu siapa?" Pas kalian pura-pura dia bukan GMS, tapi hanya diberitahukan saya ini anggota apa? Ya saya ini gembala salah satu pastor di GMS. Oh gitu. Jangankan mereka, dulu waktu zaman Salatiga itu anak-anak kan zaman itu belum sosial media, belum zaman media sama sekali kan. Jadi orang-orang tidak dikenal. Saya itu menangkan jiwa-jiwa bersama dengan Pastor Molo di Salatiga itu. Nanti setelah itu kan saya pulang ke Surabaya. Nanti saya kembali lagi ke sana itu, mereka sudah menangkan orang baru tanpa saya. Jemaat itu bertumbuh jadi 1000. Saya pernah sekali masuk ke ibadah mereka, itu ibadah gereja kita sekarang jadi GMS Salatiga. Itu saya masuk itu ya modelnya kayak tadi gitu, tapi nggak pakai dasi lah. Itu kan ada acara, itu tadi saya pembelaan diri, itu tadi ibadah. Itu lagi-lagi kebaktian itu hari Minggu, kebaktian pemuda. Saya masuk ke ruang tempat mereka pertemuan itu, dulu itu di tempat bioskop, di semua bioskop yang di abandon, yang ditinggalkan. Saya masuk sana itu saya disalami, tahu nggak? "Shalom, jiwa baru ya." Belum zamannya sosial media, belum zamannya sekarang TikTok lah, zamannya IG lah, zamannya Facebook lah. "Shalom, jiwa baru ya." Sudah ikut belum peramah? Itu lebih maksa lagi namanya, dulu bukan remasa ini peramah, persekutuan gereja rumah. Itu zaman-zaman kita nggak punya kreativitas. Saya ditanya jiwa baru nggak? Sudah ikut CG nggak? Saya kira lu bercanda ya. Dalam hati itu kayak mau bela diri, ini gengsi kan. Gua yang lahirin lu ya. Tapi nggak boleh, Tuhan bilang kamu harus bangga. Sebab itulah spiritnya. Anak-anak ini semua satu-satu sudah nggak sabar nunggu orang siapa lagi kakinya akan ke situ. Dan rangkul orang itu, bawa ke Kristus. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sungguh-sungguh hati. Waktu saya ngomong sama dia, "Oh sudah, terima kasih, bukan jiwa baru. Setelah saya duduk, waktu saya berdiri lalu ngomong sama mereka, dia bilang, "Itu kau Philip." Oh, saya rangkul dia, good job. Nggak heran di sana itu orang ngerampok gini aja, nodong begini aja. Waktu salah satu yang pulang saya ceritain tadi, dia nggak khawatir tentang uangnya, jangan dicoba ini kalau Anda nggak punya iman. Malah didoakan. Justru orang dengan pisau terhunus ke depannya gini, ini wanita. Ini yang nodong ya pria lah. Dia bisa bawa jiwa pria itu ke Tuhan. Dengan pisau masih di tangan, berlutut berdoa dan terima Tuhan.
Saya beritahu ya, kalau kakimu kau serahkan, you will see heaven's things. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semoga hari ini ibadah terakhir ini membuat kita sadar bahwa kakimu masih punya PR. Yang pendeta-pendetamu tidak bisa ke situ. Tapi itu kan tidak di Afrika. Ketemu sama Pastor Philip pasti beres. Tidak tentu. Tapi kakimu yang mau dipakai oleh Tuhan. Berbahagialah mereka yang membawa kabar baik. Semoga hidupmu semakin dipakai oleh Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.